Maka Bapak dan Ibu yang berbahagia, ciri yang pertama adalah amalan yang luar biasa itu pasti amal sosial. Ya, amal sosial. Cirinya adalah pahalanya lebih besar. Dan kita saat ini berada di amalan itu. Kita ini saat ini belajar ini amalnya untuk amal sosial, bukan untuk kita sendiri. Ini kita tidak membahas tentang sholat, saya tidak bahas sholat, saya tidak bahas puasa, saya tidak bahas zikir, saya tidak bahas baca Quran, saya tidak bahas dan seterusnya. Tapi kita di majelis ini adalah membahas bagaimana kita memiliki ilmu untuk anak kita. Artinya untuk orang lain, itu anak kita. Maka itu adalah ibadah sosial. Yang kedua, kenapa majelis ini menjadi majelis mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Menjadi majelis mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena penciptaan manusia itu tujuan utamanya adalah melahirkan generasi, dan generasi. Itu tujuan utama penciptaan manusia. Jadi kalau ada orang tua yang tidak paham bab ini akan menjadi masalah. Tapi kalau dia paham bahwa tujuan kehidupan manusia itu adalah melahirkan generasi berikutnya. Karena tidak ada manusia yang abadi. Maka dia harus melahirkan generasi yang baik. Bapak, Ibu sekalian. Kalau kita belajar sedikit tentang sejarah. Ya, kita belajar sedikit tentang sejarah. Penciptaan manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, boleh dibuka nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan makhluk baru namanya manusia sebagai khalifah yang menduduki bumi ini. Jadi Bapak dan Ibuku, sebelum adanya manusia di muka bumi, itu sudah ada kelompok jin. Sudah ada kelompok jin yang menempati bumi ini. Dan sudah ada para binatang-binatang yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan mereka semua selama ini merusak muka bumi dengan adanya pertumpahan darah di antara mereka. Dan Allah belum menciptakan yang lain. Allah belum menciptakan yang lain. Nah, ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah mengatakan, wahai para malaikat, wahai para pembantu, wahai para malaikat, wahai para pembantuku, saya mau bikin ciptaan baru ya, namanya manusia. Loh, kenapa ya Allah? Kenapa bikin yang baru? Kenapa enggak kami aja yang lama-lama ini, yang sudah lama diperbaiki, atau kami yang menempatkan bumi? Kenapa? Kenapa harus ada ciptaan baru namanya manusia? Enggak, saya mau ciptaan baru, nanti yang ciptaan baru ini menjadi khalifah di muka bumi ini yang akan menjadi sebuah khalifah. Khalifah itu artinya penerus kebaikan. Khalifah itu diambil dari kata khalafa. Khalafa itu artinya yang meneruskan. Jadi kalau ada bapaknya pilot, diteruskan oleh anaknya, berarti khalifah namanya. Nah, Allah ingin muka bumi ini ada khalifah yang baru, penerus dari yang sebelumnya. Sebelumnya adalah makhluk jin, sebelumnya adalah hewan-hewan saja yang mereka membuat kerusakan, tidak ada peradaban. Saya mau makhluk baru untuk membuat peradaban. Maka majelis ini Bapak dan Ibuku, ya, majelis ini adalah majelis sebagaimana tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Subhanallah. Jadi memang majelis ini adalah majelis yang sangat mulia di sisi Allah. Pertama dia karena majelis ini berkaitan dengan sebuah amal sosial, ya. Yang kedua karena memang majelis ini adalah majelis di mana tujuan penciptaan manusia harus memiliki regenerasi yang lebih baik dan harus memiliki keturunan yang lebih baik untuk meneruskan dakwah Islam bagi dirinya dan juga bagi masyarakat dunia secara umum. Jadi insya Allah mudah-mudahan sebulan sekali ini bisa kita istiqamahkan, dan mudah-mudahan bisa kita saling sharing informasi untuk menjalin kebaikan dalam membangun generasi. Bapak dan Ibuku yang berbahagia, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang peran orang tua di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita membahas tentang peran orang tua di dalam Al-Quranul Karim, maka ada di dalam Al-Quran yang kita tahu bersama bahwa ternyata Al-Quranul Karim itu isinya bukan hanya sebuah hukum, salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat fokus terhadap
percetakan, pembentukan generasi berikutnya. Saya ulangi kalimatnya. Jadi Quran itu setelah dikaji, setelah kita baca, ya, ternyata bukan hanya isinya tentang sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, dan lain sebagainya, tapi ternyata Quran sangat konsen terhadap pembentukan keluarga muslim, di mana banyak keluarga yang gagal di sini. Ya, Quran sangat fokus terhadap pembentukan keluarga dan Quran sangat fokus terhadap seseorang untuk menghasilkan generasi berikutnya yang mulia. Karena itu berkaitan erat dengan penciptaan manusia yang tadi saya sampaikan. Penciptaan manusia berkaitan erat dengan majelis kita. Jadi Allah tujuannya menciptakan manusia adalah melahirkan generasi berikutnya. Kan begitu ya, tadi saya sampaikan. Allah menciptakan manusia adalah melahirkan generasi berikutnya, khalifah di muka bumi. Untuk mengganti yang sebelumnya, yang jelek-jelek diganti dengan yang baru. Nah, karena Allah tujuannya besar mencetak generasi. Dan Allah tahu bahwa mencetak generasi itu tidak mudah. Dan itu adalah sulit. Maka Quran pun menjelaskan banyak masalah keluarga di dalam Al-Quran. Quran menjelaskan banyak masalah keluarga dalam Quran. Sampai-sampai saking hebatnya permasalahan keluarga di dalam Al-Quran, disebutkan satu surat yang memang khusus membahas tentang sebuah keluarga yang dijadikan panduan hidup kita, dikenal dengan surat Ali Imran. Bayangkan, saking hebatnya pembahasan keluarga, Allah dapatkan kalimat Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Imran, keluarganya Imran. Bayangkan, Allah bisa menjadikan surat Ali Imran ini namanya Imran saja. Seperti Luqman, namanya Luqman saja. Tapi kenapa Allah jadikan namanya Ali Imran? Ada keluarga di situ, ada tulisan Ali di situ, karena Allah ingin mengatakan kepada umat manusia, wahai umat manusia, saya turunkan loh sebuah ayat, sebuah surat panjang dalam Al-Quran. Panjang dia Pak surat Ali Imran itu. Baca di situ dengan baik-baik. Di situ ada kisah seorang Imran, seorang manusia bukan nabi. Imran bukan nabi. Seorang manusia bukan nabi, tapi sukses dalam membangun keluarga dan disejajarkan dengan keluarga Nabi, dan itu adalah Imran. Dan saya menempatkan kata Ali, yaitu yang artinya keluarga, agar menjadi fokus kalian wahai manusia untuk bisa mempelajari keluarganya Imran. Subhanallah. Dan itu cuman ada di Ali Imran, Pak. Itu cuman ada di Ali Imran, Ibu. Tidak ada di yang lain. Yang lain tuh ada banyak nama surat ya, ada Ibrahim, ada Hud, ada Yunus, ada Yusuf, itu nama nabi semua itu. Ada Luqman. Luqman bukan nabi. Tapi tidak ada keluarganya. Maka yang disebutkan adalah Ali Imran. Subhanallah. Nah, Bapak dan Ibuku yang berbahagia, artinya bahwa majelis ini adalah majelis yang sangat luar biasa. Pembahasan tentang Quran itu, jadi Quran membahas tentang keluarga, tapi sayangnya jarang. Kalau kalimat jarang berarti tidak banyak. Jarang sekali ustadz-ustadz kita, guru-guru kita membahas tentang bagaimana membangun keluarga. Bagaimana membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya ingin kasih contoh sebagai contoh. Semua kita yang muslim ketika menikah itu didoakan oleh seluruh yang hadir. Semoga, kalau bahasa Indonesianya, semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, silakan dijawab dalam hati masing-masing. Pertanyaannya, apakah Bapak sama Ibu selama 1 minggu lebih banyak kasih sayangnya atau lebih banyak cekcoknya? Lebih banyak pengertiannya atau lebih banyak adu mulutnya? Itu menjadi pertanyaan. Hubungan suami istri itu di realita kehidupan kita, ya, hatta hubungan suami istri ya, seorang ustadz dengan ustazah itu pun tidak samawa, tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak ada rahmah. Hilang itu semua. Karena apa? Karena tidak berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau hubungan suami kemana, istri kemana, ya, hubungan tidak dibangun, komunikasi tidak dibangun, pengertian tidak dibangun, tidak ada majelis keluarga, saya katakan pasti banyak cekcoknya. Pasti lebih banyak ributnya dibandingkan lebih banyak kebaikannya. Karena memang nggak berpandu dalam Quran itu. Bu, Pak, Kak, saya mau
kasih gambaran seperti ini. Bapak Ibuku sekalian. Bapak Ibu punya Quran di rumah. Saya mau logikakannya, logika. Bapak Ibu punya Quran. Kemudian ada orang tiba-tiba, mohon maaf, misalkan dia kena apa namanya? Apa kalau orang kerasukan. Kerasukan. Ada orang kerasukan. Terus Bapak Ibu punya Quran. Terus Qurannya cuma dikasih lihat kepada mana ini ya? Contoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh. Ini Quran. Ada yang misalkan di rumah kita itu, atau di rumah siapapun lah, ada orang kesurupan. Kesurupan itu kan cuma bisa diruqyah, ya, enggak bisa di medis, enggak, dokter manapun enggak bisa. Nah, kemudian Bapak Ibuku cuma buka Quran, kemudian ngasih lihat kepada si orang yang kena sihir tadi. Pertanyaan saya, itu berefek enggak? Enggak berefek. Itu enggak berefek, Pak. Subhanallah. Wallahil azim, itu tidak akan berefek. Kenapa enggak berefek? Karena Quran itu tidak akan memberikan efek samping kecuali kalau dibaca. Kalau cuman, setan, nih, yang kesurupan, kasih lihat Quran. Enggak bakal, dia bakal ketawa. Bahkan sama setannya dibaca pula tuh Quran. Kenapa? Quran kalau enggak dibaca, dia tidak akan memberikan efek samping. Sama, Pak. Kalau Quran cuma dibaca, tidak diamalkan, itu enggak akan memberikan efek samping. Kalau Quran hanya dibaca, tidak diamalkan, tidak dipahami, enggak akan memberikan efek samping. Kecuali dia dapat pahala sebagai muslim membacanya. Tok, itu saja. Tapi ketika dia hanya dibaca sebagai seorang muslim, tidak diamalkan, tidak dipelajari, tidak akan ada barok, tidak akan dapat efek samping yang baik. Sama seperti tadi. Dikasih loh Quran segala macam. Enggak ada gunanya. Sama seperti misalkan ketika ditanya, kenapa di rumah ini banyak Yasin tempel sana, Asmaul Husna sini, kemudian ada apa lagi namanya, ada ayat kursi di sana. Ditanya, ngapain ini ayat ini banyak sekali di sini? Biar nggak ada setan. Loh, gimana cara ngusir setan dari rumah? Kata Nabi, bukan nempel. Salah. Karena apa? Karena itu cuma tulisan, nggak dibaca. Kata Nabi, cara ngusir setan itu baca surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabirakum, jangan jadikan rumah kalian adalah kuburan. Dalam ayat disebutkan, Iqra'ul Baqarah, baca surat Al-Baqarah, maka setan akan kabur dari rumah kalian. Jadi dibaca, Pak. Jadi Quran itu dibaca. Jadi kalau kita nih doa nih, ya Allah berikanlah sakinah mawaddah warahmah, ya Allah sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Dengan keluarga anak-anak saya, ya Allah, anak saya ahli Quran, ya Allah, anak saya jadi penghafal Quran, ya Allah, anak saya menjadi baik, ya Allah, anak saya jadi sukses dunia akhirat. Terus enggak belajar Quran, terus enggak mau mengkaji tentang Quran, itu mustahil, Pak. Itu sama aja dia, ya Allah, luluskan saya S1, tapi dia enggak sekolah. Sama aja itu seperti itu. Itu susah gitu loh. Nah, makanya Quran itu perintahnya pertama dibaca, itu paling minimal. Quran itu paling minimal dia dibaca dulu. Kalau tidak dibaca, ya kayak tadi, nggak ada gunanya. Mau Quran di rumah, mau dia punya percetakan Quran di rumahnya, banyak Qurannya tersebar. Tapi kalau cuma hanya sebagai hiasan, nggak akan berubah. Nggak akan ada fungsinya Quran itu. Nggak berfungsi Quran itu. Nah, kapan Quran itu berfungsi? Kalau dia dibaca. Kapan lagi? Kalau dia dibuka. Dipahami. Kalau dia diamalkan, baru itu akan berefek samping. Dan efek sampingnya cepat, Pak. Cepat. Dibandingkan kalau hanya sekedar membaca saja. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibuku, kita akan membahas, jadi kita sudah paham ya, sebagai Bapak dan Ibuku, sebagai orang tua, saya mengamanahkan, mewasiatkan, minimal Bapak Ibu tiap hari baca Quran. Ya, minimal Bapak Ibu tiap hari baca Quran. Anak Bapak Ibu di sini, Masya Allah, itu nggak usah ditanya. Banyak sekali yang dia baca Qurannya. Ya. Paling minimal, tolong diamalkan. Saya sudah menyampaikan ini kepada santri. Ya. Saya juga sudah mengamalkan, alhamdulillah, bersama dengan keluarga saya. Tolong minimal setiap malam baca surat Al-Mulk. Baca surat apa, Pak? Bu? Al-Mulk. Al-Mulk. Juz 29, 30 ayat.
Kalau bisa dihafal bagus, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dibaca bersama dengan istri tiap malam. Itu paling minimal. Karena faedahnya apa? Sebagaimana yang pernah saya share di grup wali santri, faedahnya adalah bisa menjauhkan kita dari azab kubur dan mendatangkan barokah. Jadi menjauhkan dari bala, musibah, penyakit, semua itu udah ada di dalam surat Al-Mulk. Nanti kalau ibu buka ya surat Al-Mulk itu, ya kalau ada Qur'annya nih dibuka, surat Al-Mulk di bagian kanannya, dia kan di sebelah kiri itu. Al-Mulk itu kan di sebelah kiri kita, di lembar kiri, balik sebelah kanannya, di bagian tengahnya itu, ya, lembar tengahnya itu, balikan kedua, di situ ada bala-bala yang akan Allah turunkan ke bumi ini. Di situ ada tentang bumi yang ditelan, itu terjadi di Sulawesi, ya. Kemudian di situ ada angin topan beliung yang terjadi di berbagai negara. Kemudian di situ terjadi penahanan rizki yang tertahan oleh Allah. Pokoknya di situ ada masalah-masalah keduniawian. Jadi kalau bapak ibu baca itu di balik kedua bagian tengah itu adalah permasalahan duniawi. Nah kalau ibu baca di sebelumnya di yang sebelah kiri ini, sebelah kiri surat Al-Mulk, bagian sebelah bawahnya itu permasalahan di akhirat. Jadi surat Al-Mulk itu mencakupi permasalahan akhirat. Di lembar pertama sebelah bawah itu permasalahan akhirat, orang-orang yang masuk neraka, ya. Di balik keduanya itu orang-orang yang mengalami permasalahan musibah, bala, bencana, rezekinya tertahan dan seterusnya, itu di balik keduanya. Itu di surat Al-Mulk. Nah, maka oleh karena itu saya anjurkan coba baca surat Al-Mulk. Kalau ada kita kesulitan hidup apa segala macam, ini kan kita di dunia ini, Pak. Di dunia ini kita banyak ada masalah dan seterusnya. Tolong dibuka itu surat Al-Mulknya, dibaca. Insya Allah akan dijauhkan dari semua bala bencana dan seterusnya. Jadi itu yang amalan pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak dan Ibuku, ketika tadi saya mengulas sedikit tentang keluarga di dalam Al-Quranul Karim. Keluarga di dalam Al-Quranul Karim, ternyata Allah membahas banyak tentang keluarga sampai Allah sematkan satu nama surat di dalam satu nama surat untuk keluarga, yaitu surat Ali Imran. Itu yang pertama. Jadi Allah membahas banyak tentang bab keluarga di dalam Al-Quran. Saya ulangi kalimatnya. Allah membahas banyak dan tuntas pembahasan keluarga di dalam Al-Quran. Dari mulai lahir, tidak usah lahir, Pak. Dari sebelum lahir, dari pembentukan manusia, itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun. Ya. Dari sebelum manusia itu lahir, bukan sebelum lahir ya, saya mundur lagi. Dari sebelum manusia diciptakan. Nah, yang tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Dari sebelum manusia diciptakan, surat Al-Baqarah 30, sampai manusia diciptakan di dalam janin seorang ibu, ya, sampai nanti dia keluar lahir sebagai seorang anak, sampai nanti dia besar dan memiliki keluarga lagi, sampai nanti dia meninggal dunia, dan wasiat apa saja yang harus dia tuliskan sebagai orang tua karena meninggalkan seorang anak, itu semua telah dibahas dalam Al-Quran. Saya ulangi, mungkin ada yang baru masuk, ya, ada yang baru join, saya ulangi. Al-Quran membahas tuntas tentang bab keluarga. Dari mulai kapan? Dari mulai sebelum penciptaan manusia. Bahwa tujuan penciptaan manusia adalah menggantikan posisi penghuni sebelumnya. Mencetak generasi, khalifah. Al-Baqarah 30. Khalifah. Jadi Al-Quran membahas banyak tentang pembahasan keluarga. Bukan dimulai pas lahir, bukan. Dimulai dari penciptaan manusia. Tujuan ciptaan manusia, melahirkan generasi. Kemudian sampai dia berada dalam perut, sudah dibahas dalam Al-Quran. Dengan doa-doanya lengkap. Dengan proses pembentukannya lengkap. Kemudian dia lahir, bagaimana seorang ibu merespon kelahiran seorang anak, sudah dibahas. Kemudian berapa lama masa persusuan juga sudah dibahas dalam Al-Quran.
Kemudian bagaimana pertumbuhan seorang anak dari bayi menjadi besar, itu juga sudah dibahas. Bagaimana nanti dia menjadi seorang ayah yang masih memiliki ayah juga sudah dibahas di dalam Al-Quran. Sampai nanti seorang anak ini meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia sudah dianjurkan dan diarahkan untuk memiliki wasiat apa yang akan dia tulis untuk anaknya. Juga sudah dibahas dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, Bapak Ibu udah punya wasiat belum buat anaknya kalau meninggal? Itu dulu Pak. Saya mau tanya, udah ada belum wasiatnya? Waduh Ustadz, apa pula yang harus kami tulis Ustadz wasiat dalam wasiat kami terhadap anak kami kalau kami meninggal? Apa? Itu sudah dibahas. Jadi bayangkanlah begitu besar potensi Quran ini untuk melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, melahirkan generasi yang Qurani, tapi ternyata sampai saat ini belum terrealisasi di keluarga kita, bahkan mungkin dari 100% mungkin baru 10%. Bahkan kalau ada yang baru 5%, baru 1%, Ustaz, aduh suami susah diajak komunikasi Ustaz, suami marah terus Ustaz, suami nggak ada waktu untuk kajian Ustaz, istri juga di rumah susah diatur Ustaz, istri juga melawan Ustaz, dibilangin begini dia punya 1000 alasan Ustaz, ini anak juga yang kedua bermasalah Ustaz. Nah, semua permasalahan itu karena kitab ini, ya, ini nggak dibuka. Ini nggak dibaca, ini nggak ditadaburi, ini nggak diamalkan. Dan nggak ada majelis keluarga. Itulah akhirnya banyak permasalahan dalam keluarga. Padahal kalau ini dibongkar, dibaca, ditekuni, dipelajari, subhanallah. Saya yakin insya Allah semuanya keluarga menjadi ahlul Quran. Bapak Ibuku, doa saya itu ada 3. 1, jadikan santri dan guru itu ahlul Quran. Itu doa saya. Dan yang kedua, jadikan pesantren ini pesantren ahlul Quran. Dan yang ketiga, jadikan keluarga saya dan keluarga wali santri keluarga ahlul Quran. Itu doa saya. Ya, dari mana Ustadz minta doa ini? Ya karena belajar. Maka oleh karena itu Bapak Ibuku, kita harus mensadari dulu, oh ya Ustadz, saya masih begini, saya masih jauh dari apa yang diharapkan karena memang saya belum membaca Al-Quran dengan baik, saya belum mengkaji Quran dengan baik, saya mau mengkaji Quran dengan baik. Lagi, oke, insyaallah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibuku yang berbahagia. Tadi kita sudah bahas bahwa Allah membahas keluarga dalam Quran begitu kompleks, begitu sempurna, begitu detail, begitu rinci, sampai dari sebelum penciptaan manusia sampai kepada manusia itu mau wafat juga sudah diarahkan bagaimana caranya. Nah, sekarang Bapak dan Ibuku, saya mau masuk sedikit. Ini sudah jam berapa ini ya? Saya tinggal 10 menit lagi. Nanti setelah 10 menit lagi insya Allah kita akan tanya jawab. Bapak dan Ibuku yang berbahagia, apa sih peran orang tua di dalam mendidik seorang anak? Peran yang paling pertama adalah, sebenarnya sih kalau mau diulas lagi, mundur lagi, flashback, yang paling pertama sekali adalah memilih pasangan hidup. Memilih pasangan hidup. Tapi bab ini udah nggak perlu kita bahas lagi. Karena sudah terlanjur Bapak Ibuku kita memiliki pasangan hidup yang sekarang. Oke, nggak ada masalah. Nah sekarang saya mau yang kedua. Tapi yang kedua ini saya jadikan yang pertama. Ya, karena ini kan udah selesai. Kecuali memang yang belum menikah. Nah sekarang saya masuk yang kedua, saya jadikan pertama. Apa itu? Apa peran orang tua dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anaknya saleh-salehah, bisa dibanggakan menjadi ahlul Quran? Yang paling pertama adalah niat. Yang paling pertama adalah niat. Bagaimana Ustadz niatnya? Tolong Bapak dan Ibuku, ya, entah nanti setelah ini atau besok, ya, terserah silahkan.
tapi tolong duduk sama pasangan hidup masing-masing. Duduk sama istrinya, duduk sama suaminya. Dah, duduk bareng. Kemudian tolong bapak dan ibuku mulai komunikasi, tanya ke istrinya atau tanya ke suaminya. Ayah, ibu, ini kalau ini anak mau kita bawa kemana? Tanya, Pak. Itu dulu. Saya nggak usah ngasih banyak ilmu, nanti nggak kebanyakan nanti kita pusing. Kita mendingan dikit-dikit tapi ada hasil. Itu ya, saya lebih suka seperti itu. Ya, kalau ngajarin santri dikit tapi diamalkan. Dikit diamalkan, istiqomah. Itu dulu, dikit-dikit saja. Jadi tolong, tadi amalan pertama apa tadi Bapak Ibuku? Baca Quran tiap hari, tiap malam Al-Mulk. Ya, itu. Yang kedua, tolong besok entah kapanpun sama pasangan hidup masing-masing, ya, tanya ini anak mau dibawa kemana. Bapaknya, ibunya itu motor. Itu pengendara nakhoda. Jangan ngikutin anak. Oh, saya mau berhenti dari Al-Hijaz, saya mau berhenti, saya mau ke sana. Enggak. Dalam Islam enggak ada itu. Dalam Islam orang tua yang ngarahin anak, bukan anak yang megang orang tua. Ya, bukan anak yang ngontrol orang tua, enggak ada ceritanya. Karena tidak ada kewajiban orang tua taat pada anak, enggak ada. Yang ada anak taat pada orang tua. Sampai kapanpun dia wajib taat. Kenapa wajib taat itu? Karena disitulah orang tua lebih tahu, lebih pengalaman, lebih berilmu dibandingkan seorang anak. Jadi nggak ada itu kamusnya seorang anak yang mendikte orang tua, nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Nah, tanya sama pasangan hidupnya, ini anak mau dibawa kemana? Kalau misalkan pasangan hidup kita menjawab, misalkan seorang ayahnya tanya sama ibunya, ibu, ya, ini anak kita mau dibawa kemana? Kemudian dijawab sama ibunya, kemana ya? Dia bingung tuh, kemana ya? Nah, barulah bapak sebagai wali rumah tangga yang bertanggung jawab mengatakan, Bu, ya, saya mau anak kita ini menjadi anak paling standar, ya. Anak itu paling standar apa sih, Pak? Anak itu paling standar, bukan yang jadi profesor, dokter, itu kejauhan. Atau menjadi ahlul Quran, itu ketinggian. Paling standar. Tolong dibuka Qurannya. Ini saya mau kasih ilmu paling standar dalam keluarga muslim. Paling standar ada di ayat Ali Imran. Nah, kan lagi-lagi Ali Imran nih, karena kan bahas keluarga ya. Kita tadi saya udah jelaskan panjang lebar tentang Ali Imran. Dalam surat Ali Imran, ayat 185. Itu moto, ya, tolong dicatat nanti kalau bisa ini ayatnya, ya, ayatnya ditempel di rumah kalau bisa. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Tapi minimal ayat ini disepakati di keluarga. Ya, minimal ayat ini disepakati di keluarga. Ini ilmu paling standar keluarga muslim, yang paling standar nih. Ya. Ali Imran 185. Ali Imran 185. Ali Imran 185. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini saya kasih ininya, apa namanya, Bapak Ibuku. Jadi ini yang paling standar, ya, nanti bisa disampaikan dan disepakati oleh Bapak dan Ibuku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Baru nih ayatnya nih, garis bawahi di kalimat ini. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tolong digaris bawahi kalimat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Itu garis bawahi, Pak. Di garis bawahi, dikasih tanda petik dan seterusnya, disampaikan kepada pasangan hidupnya, paling minimal, ibuku sayang, istriku tercinta, suamiku terkasihi, minimal anak kita selama hidupnya jauh dari potensi-potensi yang memasukkan dia ke dalam neraka. Itu udah paling minimal.
Jadi kalau misalkan nggak ada, tidak diwajibkan, ini kita belum ngomong kecerdasannya, belum ngomong kesuksesan duniawinya, belum. Yang paling penting ketika dia baligh, dia tahu kewajibannya, dia melaksanakan, dan dia dekat dengan surga. Jadi jalannya itu memang jalannya ke surga, bukan jalannya tuh nyerong ke mana, ke neraka, bukan. Contoh misalkan, Bapak Ibu punya 3 anak, 1 di Hijaz, 2 di luar. Nah, yang 2 ini, 1 nggak pakai kerudung, contoh. Ini nggak pakai kerudung. Nah, ini kenar nih, Pak. Ini udah deket ke ayat yang ke neraka. Karena kan ayat itu, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Itu paling minimal tuh. Artinya, tidak ada satupun dari anggota keluarga kita yang nyeleweng perilakunya ke arah neraka. Yang maksiat. Nggak ada. Di handphonenya kah? Di Instagramnya kah, dengan temannya kah, bermain hilang kemana tanpa informasi, tiba-tiba dia melakukan maksiat di luar kah, itu nggak ada. Harusnya begitu, itu udah paling minimal, ilmu paling minimal. Jadi kalau ada anak kita 3, 1 di Hijaz, 2 di luar, yang perempuan nggak berhijab, ataupun misalkan anaknya ini dia nggak sholat, susah sholatnya, atau dia main, perempuan tiba-tiba nggak tahu kemana, diizinkan sama ayahnya, tiba-tiba main sama laki-laki. Nah ini nggak boleh terjadi di keluarga kita, itu paling minimal. Sama istri ya berdekat-dekatan dengan laki-laki lain, bukan dalam arti selingkuh, bukan. Tapi misalkan istri menerima tamu laki-laki, nah ini udah menyerempet ke neraka, jangan. Pokoknya kalau sudah ada anggota keluarga yang menyimpang dari Islam, yang bermaksiat, entah dia di handphonenya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan teman, dan seterusnya, tolong langsung diingatkan, jangan keluar jalur. Jadi disepakati, oke, Bapak, Ibu, istriku tercinta, suamiku tersayang, pokoknya kita sepakati, jangan ada yang bermaksiat di rumah ini. Sepakat? Sepakat. Udah, itu aja dulu. Udah itu ilmunya, itu aja dulu udah. Sepakat? Sepakat. Udah, gimana caranya? Ya, jangan ada yang bermaksiat. Kalau ada yang bermaksiat, kita cek. Dan jangan orang tua, kadang orang tua juga menjadi fasilitator dari maksiat anak. Contoh misalkan, anak dikasih handphone, liburan dikasih handphone, pas dijenguk kasih handphone. Dia ngeliat apa di handphone, orang tua nggak tahu. Nah itu namanya orang tua menjadi fasilitator anaknya maksiat. Jadi anaknya sudah dekat ke neraka. Kalau anak sudah dekat ke neraka, maka sudah banyak setannya, Pak. Kalau sudah banyak setannya, susah biasanya untuk diatur, dibimbing. Kenapa? Karena udah banyak maksiatnya. Maka ilmu yang paling dasar dalam membangun keluarga Islami adalah pastikan suami istri, anaknya semua tidak ada yang bermaksiat. TV dikurangi. TV yang sering nyala, YouTube yang nggak jelas, ya gambar-gambar yang nggak jelas, iklan-iklan yang nggak jelas, dikurangi semua. Itu dulu. Sholatnya udah mulai harus tepat waktu semua. Baca Quran udah harus baca Quran semua. Sedekahnya harus lancar. Walau 1000 sehari, lancar. Semuanya harus lancar. Ibadahnya semua harus digerakin, dihidupkan. Itu disepakati. Jadi yang pertama adalah tidak yakinkan tidak ada anggota keluarga yang jauh dari yang dekat kepada jalan neraka. Kalau sudah ada yang dekat kepada jalan neraka, maka ternyata pas dievaluasi, waduh iya ya, ibuku tercinta misalkan, ternyata anak kita yang kedua ini menjadi masalah nih. Dia nggak bisa lepas dari handphone, dia main kita nggak tahu kemana. Nah itu tolong diwaspadai. Itu tolong diwaspadai. Silahkan Bapak Ibuku cari solusinya. Ya. Dan yang kedua Pak Ustadz, yang kedua dekat dengan surga. Udkhilal jannah. Pokoknya dia punya jalan dekat dengan surga. Apa? Dia baca Quran, dia ngaji. Pas waktunya ngaji, dia ngaji. Kalau pas waktunya sholat, dia nggak sholat, ya berarti itu namanya dekat dengan neraka. Itu jangan. Ya. Jadi itulah ilmu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tadi ada yang pertama adalah baca Quran tiap hari bagi orang tua. Surat Al-Mulk tiap malam. Ya. Yang kedua tadi dibangun komunikasi. Sekarang sudah mulai bangun dengan keluarganya masing-masing, bapak dan ibunya, istrinya. Tentukan itu anak tuh tidurin semua, jauhkan ke semua. Udah ini kumpul rapat keluarga, bapak dengan ibu mau bahas apa. Sepakati tadi poinnya apa? Niat.
niat dulu. Ini anak mau dibawa kemana. Nah, paling dasar dalam niat adalah minimal keluarganya tidak ada yang nyasar pergaulannya, sikapnya, perilakunya, handphonenya ke neraka. Dah. Nanti sebelumnya baru nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas tentang niat-niat yang lain. Ini kan niat yang paling dasar dulu. Ya, sehingga ketika itu sudah disatukan antara suami dan istri, dan nanti baru kita masuk ke bab-bab yang lain untuk niat-niat berikutnya. Jadi ini niat yang paling dasar yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa amalkan di keluarga, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan dan seburuk-buruknya ilmu adalah yang tidak diamalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dari yang sedikit-sedikit ini dan kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, keluarga kita menjadi keluarga ahlul Quran fid dunya wal akhirah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada admin Al-Hijaz jika sekiranya ada pertanyaan yang mungkin ingin kita diskusikan bersama. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustaz Rahmat Ridwan Lubis yang telah menjelaskan materinya. Semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Baiklah, acara selanjutnya tanya jawab. Jika ada yang berkenan dari Bapak Wali Santri untuk bertanya, silahkan. Kami buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Eko dari Jakarta Ustaz. Iya Bapak. Iya, pertanyaan saya, bagaimana Ustaz tipsnya jika memang di keluarga kita tuh salah satu ada yang anggaplah melenceng gitu Ustaz. Tapi dia masih mau diarahkan. Tapi terkadang suka nyeleneh gitu Ustaz. Ada nggak tips-tipsnya Ustaz biar mereka tuh bisa kembali ke apa yang kita inginkan ke jalan Allah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tips paling dasar dalam membangun keluarga adalah pastikan semua nafkah yang masuk ke keluarga adalah halal. Itu yang paling pertama. Wasiat Allah, wasiat Nabi, wasiat para orang-orang soleh. Semuanya itu. Tidak ada yang lain. Untuk membangun keluarga harus dari yang halal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, orang tuanya harus soleh. Bapak sama ibunya harus sama-sama soleh. Sama-sama soleh dalam arti bukan hanya yang wajib, sholat yang wajib, bukan hanya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat, baca Quran, dan seterusnya, tapi juga ditambah dengan amal-amalan sunnah. Amal-amalan sunnahnya saya bagi ke dalam dua. Ini udah paling minimal nih, paling minimal. Satu, tahajud. Ya, tahajud. Tahajud bisa setelah isya, bisa sebelum subuh. Dipilih silahkan, tahajud. Kemudian yang kedua, amalan sunnah yang lainnya adalah sodakoh. Sodakoh. Ya, ketika sodakoh diniatkan, ya Allah, ini atas nama anak saya yang sedang dalam proses perbaikan. Niatin macam-macam, ya Allah, rubahlah, doain, niatin, doain, ya Allah, jagalah ia, rubahlah akhlaknya, dan seterusnya. Itu kasih Al-Fatihah. Nah, jadi yang pertama adalah halal. Kedua, orang tuanya soleh. Ya, soleh itu berarti nambah amal-amalan sunnah. Amalan sunnah tadi ada dua lagi cabangnya. Satu adalah tahajud, dua adalah sodakoh. Kalau mau tambahan ketiga, istighfar. Nah, yang ketiga, tolong didoakan. Ya, terus didoakan, jangan pernah putus. Yang keempat, tolong
dalam minumannya ya, tolong diruqyah. Jadi dibacakan. Jadi misalkan nih ada air minum. Ini buat dia, saya mau hadiahin buat anak saya. Itu dibacain dulu. Bacain Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Alif Lam Mim 1 sampai 5, kemudian ayat kursi, baru akhir Al-Baqarah 2 ayat Al-Baqarah, kemudian sama trikul. Trikul itu dibaca, terus doain, terus kasih ke dia tiap hari. Kalau bisa memang ada waktu orang tua untuk bacain. Nah, ini air buat kamu, udah minumin, ini udah ayah atau ibu bacain buat kamu. Nanti kamu kalau ayah ibu meninggal belum tentu kamu dapat air doa nih khusus buat kamu. Itu anak tuh terenyuh tuh dikasih kalimat-kalimat itu. Ini air khusus untuk kamu nak, udah ayah ibu bacain khusus buat kamu. Ayah nanti ibu meninggal belum tentu kamu dapat air barokah ini yang udah bapak ibu bacain. Udah, itu doa. Nah, doanya yang mana Ustaz? Nah, doanya doa Nabi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pertama boleh dicatat ya, doanya itu untuk anak ya. Nanti doa anak kecil sama doa anak besar beda. Anak kecil yang baru lahir atau yang masih dalam ya usia-usia dibimbing ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu beda dengan yang udah usia-usia remaja, beda doanya. Doanya untuk anak pertama itu ada di dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Tolong dicatat, Ibrahim ayat 40 ya. Kemudian nanti dibaca artinya saja, saya tidak menjelaskan di sini karena keterbatasan waktu. Sama yang kedua surat Al-Furqan ayat 74. Dah, itu 2 doanya. Oh, sama kalau mau tambahannya dari hadis Nabi SAW ya. Hadis Nabi SAW, Allahumma inni u'idzuhu bika, Allahumma inni u'idzuhu bika Allahumma inni u'idzuhu bikalimatika tamma min kulli syaitan wa hamma wa kulli 'ainin lamma min kulli syaitanin wa hamma wa kulli 'ainin lamma min kulli syaitanin wa hamma wa kulli 'ainin lamma. Tapi itu kalau susah pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, artinya gini. Nanti saya bisa share doanya di grup Wali Santri. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna agar dia dijauhkan dari godaan syaitan, min kulli syaitanin wa hammah, dari godaan syaitan dan juga dari penyakit-penyakit, wa min kulli 'ainin lamah, dan juga dari penyakit ain yang membahayakan. Nah, jadi itu doanya, dijauhkan dari syaitan, hewan, dan juga dari penyakit ain, 3. Itu nanti insya Allah bisa saya share di grup Dewan, di grup Wali Santri. Itu doanya, tambahan saja. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baiklah, kepada Wali Santri yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada Wali Santri yang lain. Halo, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dari Tambun Ustaz. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu atas api neraka. Nah, Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri kita sendiri, Tad. Nah, untuk memelihara keistiqomahan kita itu gimana caranya, Tad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga jagalah keluargamu dari api neraka. Ini ayat untuk bapak-bapak
Yang nanya bapak-bapak, cocok lah ayat ini. Karena nanti yang di akhirat itu yang ditanya bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya. Makanya nama anak itu kepada bin bapaknya, bukan kepada bin ibunya. Baik. Bapak dan ibuku yang berbahagia. Bagaimana caranya agar kita istiqamah dan seterusnya? Pertama, punya tujuan. Punya tujuan, Pak. Tujuannya apa? Kata Allah dalam surat apa ya? Surat Al-Kahfi ya, lupa saya. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada cerita yang anak yatim akhirnya dibantu, dia udah meninggal bapaknya, kemudian rumahnya reot, di bawahnya ada harta waris ya. Ada harta waris. Kemudian akhirnya rumahnya itu dibangunkan ulang oleh dua nabi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu ada kisahnya. Ternyata Allah di situ menjelaskan kenapa rumah reot itu akhirnya dibangunkan oleh dua nabi, dikokohkan balik oleh dua nabi, karena abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya soleh. Nah, bagaimana Ustadz saya menjaga kesolehan saya? Pak, Bu, selama kita punya anak, itu bab kesolehan itu lebih dimiliki dibandingkan mereka yang tidak punya anak. Saya ulangi, kalau dia punya anak, ya, dan dia punya tujuan tadi, dia punya niat, saya mau bangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, saya mau bangun keluarga saya keluarga ahlul Quran, saya mau bangun keluarga saya yang jauh dari neraka, saya mau bangun, kan punya tujuan itu, punya niat itu, ya mulai dari dia sendiri. Kadang kalau misalkan dia mau berbuat keburukan, dia ingat nanti kalau saya buat keburukan ada efeknya. Dan itu ada kisahnya dalam Quran. Itu nanti dijelaskan dalam Quran bahwa maksiat orang tua berefek kepada anak dan juga keluarga. Ada efeknya. Nggak mungkin nggak ada efeknya. Itu berefek. Karena kita nih satu nasab. Bapak ibu itu harus nasab. Ada efeknya. Sebagaimana kesolehan orang tua itu berdampak besar kepada anak. Saya kasih contoh misalnya. UAS itu selalu bilang begini, saya itu bukan orang terpintar, yang lebih pintar lebih banyak. Saya itu bukan begini. Tapi kenapa saya begini? Saya itu begini karena doa ibu saya. Bayangin. Jadi kesolehan seorang ibu itu melahirkan anak seperti UAS. Dan tentu banyak lagi kisah-kisahnya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan, Pak. Jadi kalau kita mau maksiat, kita nggak istiqamah, atau kita teman-teman nggak baik, itu udah tinggalin semua. Karena apa? Saya punya keluarga yang saya tanggung jawab di hadapan Allah, yang saya mau saya bawa ini ke Allah nanti menghadap kepada Allah. Gitu. Gimana caranya? Saya jangan maksiat. Kalau pun saya maksiat, ya saya istighfar, saya sholat taubat dan seterusnya. Tapi bukan diteruskan gitu ya. Bukan diteruskan. Diusahakan atau tidak. Kenapa? Karena akan berdampak. Saya contoh. Coba Bapak Ibu nanti maksiat di rumah. Apa aja bentuk maksiatnya? Macam lah ya. Admin tolong Bapak Salim bin saja dimatikan ininya, di mute. Biar tidak menunggu soalnya. Bapak Salim bin Saji. Ya, di mute. Nah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu silakan nanti bermaksiat di rumah. Itu pasti nanti ada curut datang. Ada kecoa datang. Kemudian nanti anak jadi nangis mulu. Pasti. Gak percaya. Coba kalau gak percaya. Pasti itu. Itu pasti. Tapi kalau soleh Bapak Ibunya, bukan berarti tidak ada masalah dalam keluarga. Tentu ada aja. Tapi itu menjadi cobaan, bukan menjadi teguran. Nah, begitupun kesolehan seorang orang tua pasti akan berdampak kepada orang tuanya. Ulama tafsir mengatakan dalam surat Al-Kahfi yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau mau anaknya dijaga Allah, kayak tadi itu ya, anak yatim, ya nggak ada yang jagain, tiba-tiba dikokohkan lagi biar tidak ada yang ngambil harta warisnya. Kalau mau anaknya dijaga setelah dia meninggal, kalau mau harta anaknya dijaga setelah dia meninggal, tolong pastikan bapak ibunya soleh. Bapak ibunya soleh. Dan kalau ditanya, Ustadz, bapak ibu soleh. Kalau bapak ibu soleh, dari dua ini mana yang lebih wajib? Bapaknya yang lebih soleh atau ibunya yang lebih soleh? Yang lebih wajib bapaknya. Bapaknya harus lebih soleh dari istrinya. Kenapa? Karena surat itu mengatakan wa kana abuhuma salihah. Karena orang tuanya, tapi orang tua pada ayat itu menggunakan kalimat abu, ab.
ubuwah, menunjuk kepada seorang ayah. Jadi kesolehan ayah harus lebih besar, tinggi dibandingkan kesolehan seorang ibu. Kalau seorang ibu tahajudnya 2 rakaat, seorang ayah tahajudnya 4 rakaat. Kalau seorang ibu ngajinya kadang ngaji kadang enggak, ayah ngajinya tiap hari. Kalau seorang ibu enggak pernah puasa Senin Kemis, ayahnya puasa Senin Kemis. Karena dampak seorang ayah itu dalam keluarga sangat luar biasa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita ketika kita punya tujuan, insya Allah dengan adanya tujuan tadi yang baik-baik, kita jauh dari maksiat. Yang kedua, kalau mau agar istiqamah, doa sama Allah. Di dalam surat At-Takwir, ya, dalam surat At-Takwir itu, At-Takwir kalau tidak salah ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nanti bisa dilihat Qurannya, surat At-Takwir itu, faman syaa'a minkum liman syaa'a minkum ayyastaqim. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Takwir ya, ayat 2 terakhir. At-Takwir 2 terakhir. Ya, nanti dibaca. Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Orang tidak mungkin istiqamah kecuali atas izin Allah. Subhanallah. Jadi istiqamah kita juga atas izin Allah, Pak. Jadi kita tetap minta doa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya hamba yang bertakwa dan istiqamah. Jadi minta sama Allah. Itu diminta. Kalau nggak diminta ya susah. Karena semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan niat yang tulus ikhlas dari orang tua, mau membangun keluarga, insya Allah dimudahkan. Ya, suami istrinya niatnya baik, insya Allah Allah mudahkan. Pasti Pak, nggak mungkin enggak, insya Allah. Nanti banyak kisahnya dalam Quran tentang bab-bab seperti itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Walafu minkum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baiklah Bapak, Ibuku, karena keterbatasan waktu, mungkin saya persilakan kepada satu pertanyaan terakhir. Yang ingin bertanya, diperkenankan. Naktafi bihadzal qadar adhunnu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam yang berkah ini. Jazakumullahu khairan katsira kepada pimpinan pesantren Al-Ustaz Rahmat Ridwan Lubis atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga Allah jadikan kita keluarga yang ahlul Quran. Amin. 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 Jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Akhirul kalam. Kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.